Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pecinta channel Bersetia yang berbahagia, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam kajian Alfiah Ibnu Malik yang insya Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya. Sebelum menjelaskan bab tanwin, sebelum menjelaskan tanwin, kita balik ke sejarah, yaitu kita sejarah ke biografinya Imam Sibawayh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Sibawayh itu siapa dan tempat tinggalnya di mana, asal-usulnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sibawayh lahir di Al-Baidah, Ustukhal Basriyah tahun 137 sampai 177 Hijrah. Nama lengkapnya adalah Abu Basar Ahmad bin Utsman bin Qondar. Nama Sibawayh itu sendiri sebenarnya adalah julukan, tetapi julukan ini lebih dikenal daripada nama aslinya sendiri. Julukan ini dipandang unik karena belum ada orang yang mendapat julukan yang sama sebelumnya. Jadi yang paling menarik itu Imam Sibawayh nama lengkapnya panjang banget, yaitu Abu Basar Ahmad bin Utsman bin Qondar. Ya saking dawane, ya saking panjangnya, jadinya sulit dikenalnya. Jadi sulit dikenali. Karena sulit dikenali, akhirnya mendapatkan julukan, yaitu julukannya Imam Sibawayh. Dan Imam Sibawayh itu belum ada yang sama dengan yang lainnya. Dan Imam Sibawayh itu berasal dari bahasa Persia. Sib artinya buah apel, wang artinya wangi, yang berarti wanginya buah apel. Pokoknya enak. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan asal usul julukan itu. Ada yang mengatakan bahwa julukan itu diberikan kepadanya karena kedua pipinya bagaikan dua buah apel. Ada pula yang memberitakan bahwa julukan itu diberikan karena setiap orang berjumpa dengannya selalu mencium bau wewangian minyak berbau apel yang sering dia gunakan. Jadi pendapat yang pertama itu asal-usulnya karena kedua pipinya bagaikan dua buah apel. Dia agak tembem. Ada pula yang memberitakan bahwa julukan itu diberikan setiap orang berjumpa dengan Imam Sibawayh karena selalu mencium bau wewangian, yaitu minyak berbau apel. Pandangan lain menyebutkan bahwa julukan itu diberikan karena tingkah lakunya
tingkah lakunya yang lembut. Yang jelas, pembawanya yang baik selalu mendapatkan pujian dari orang yang bergaul dengannya. Tidak diketahui pasti tahun kelahirannya. Muhammad Al-Bariki lahir 513 sampai 577 Hijriah atau 1119 sampai 1181. Ya, 1181 Masehi. Seorang sejarawan sastra di dalam kitabnya yang berjudul Nusakh Al-Libba fi Tabaqat Al-Hudabba, artinya yaitu pemandangan indah tentang peringkat para sastrawan, menyebutkan bahwa dia meninggal dalam usia 40 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat ahli tentang waktu wafatnya, yaitu tahun 177 Hijrah, maka diperkirakan bahwa dia lahir pada tahun 137 Hijrah. Mengenai tempat kelahirannya juga berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ia dilahirkan di Ahwas atau Persia. Ada pula yang mengatakan bahwa ia dilahirkan di Al-Baida, sebuah desa di Ustukha, Persia. Pendapat yang kedua ini lebih banyak didukung oleh para sejarawan. Tetapi yang pasti ialah Sibawayh dibesarkan di kota Basra, yang pada masanya merupakan sebuah pusat ilmu pengetahuan dan peradaban di samping Mekah, Madinah, dan Kufah. Dia meninggal setelah kembali ke kampung halamannya pada tahun 177 Hijrah. Di kota Basra itulah dia pertama kali menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada usia muda, dia sudah rajin mengunjungi pengajian ilmiah dalam bidang fikih dan hadis. Dalam ilmu hadis, dia berguru kepada Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri, wafat 167 Hijrah. Seorang hadis terkenal pada masanya yang juga mendalami ilmu nahwu atau gramatika dan syarat morfologi, serta pernah menduduki jabatan mufti di kota Basra. Pada waktu belajar hadis kepada Hammad, Sibawayh mendapat kesulitan dalam memahami beberapa hadis karena kemampuan dan pengetahuan bahasa Arabnya sangat terbatas. Oleh karena itulah, atas anjuran gurunya itu, Sibawayh kemudian bertekad untuk mendalami bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab kepada beberapa orang ahlinya seperti Isa bin Amr As-Saqafi Al-Basri atau ahli ilmu nahwu, saraf dan qiraah, wafat 149 Hijrah, Al-Asfasi Al-Kabir atau ahli bahasa Arab. Yang ketiga, Yunus bin Habib Al-Basri, ahli nahwu yang belajar di beberapa halaqah, wafat 177 Hijrah. Ada lagi Harun bin Musa Al-Basri, ahli qiraah, wafat 170 Hijrah. Ada lagi Abu Ahmad Al-Ala, ahli qiraah, wafat 154 Hijrah. Dan Khalid bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farahidi Al-Asdi atau ahli bahasa Arab dan nahwu, wafat 175 Hijrah. Kepada yang disebut terakhir inilah Sibawayh paling lama dan paling serius belajar ilmu bahasa. Dialah guru terbesar Sibawayh dalam ilmu bahasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Sibawayh menimba seluruh ilmu kepada gurunya ini.
terutama dalam bidang nahwu dan sharaf. Hubungan antara guru dan murid menjadi demikian akrab. Bahkan dalam perkembangan lebih lanjut, mereka berdua belajar sama dalam pengembangan ilmu bahasa Arab itu. Bersama gurunya itu dia menciptakan ilmu al-aqd atau metrik dengan belajar kepada ahli-ahli bahasa Arab dengan segala cabangnya. Dia kemudian tumbuh menjadi seorang ahli bahasa Arab yang terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi karena dia wafat dalam usia yang sangat muda untuk ukuran seorang ulama, dia tidak begitu dikenal pada masa hayatnya. Kemajuan utamanya justru berkembang setelah dia meninggal dunia. Buku-buku dan karya yang ditinggalkannya, karyanya itu membuktikan kepada kalangan ilmuwan bahwa dia adalah seorang yang sangat cerdas dan memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang bahasa Arab. Dia mengarang sebuah buku besar yang menghimpun kaidah dan prinsip bahasa Arab. Buku ini merupakan khazanah ilmu bahasa Arab yang tiada tandingnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Oleh karena itu buku ini masih terus dipelajari menurut ilmu bahasa Arab sampai saat ini. Akan tetapi bukunya ini tidak berjudul dan tidak pula didahului dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Jadi langsung jadinya itu langsung tiada halaman depan, tiada halaman akhir, tidak, jadi langsung. Bahkan pada akhir buku ini ada kesan bahwa penulis masih berusaha menambahkannya. Diduga dia wafat sebelum sempat menyelesaikan bukunya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya para ilmuwan sesudahnya hanya memberi nama bukunya ini dengan judul Alkitab atau Kitab Sibawayh. Kitab Sibawayh dikarang ketika asimilasi antar bangsa Arab dan non-Arab sudah lama berkembang. Asimilasi itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bahasa. Pada bahasa Arab ketika itu masih baru berkembang dan kaidahnya belum tersusun. Dalam bidang bahasa, orang hanya merujuk pada riwayat. Dalam bidang bahasa, orang hanya merujuk kepada riwayat, pendengaran, dan kebiasaan bertutur orang Arab. Akibatnya sering terjadi kekeliruan dalam bacaan, termasuk dalam bacaan Al-Quran dan hadis. Waktu itu ilmu nahwu memang sudah lahir sejak Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali. Dia jenenge pengulangan ya. Waktu itu ilmu nahwu memang sudah lahir sejak Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu buat pertama kali. Akan tetapi perkembangannya sampai pada masa Sibawayh belum begitu sempurna. Munculnya kitab Sibawayh tersebut menanda era baru perkembangan bahasa Arab. Karyanya ini memberikan tanda-tanda baca sehingga orang dapat menggunakan dengan benar dan seragam. Bismillahirrahmanirrahim.
Di tangannya ilmu nahu berkembang menjadi matang. Buku yang terutama berkenaan dengan ilmu nahu, ilmu saraf, dan gaya bahasa serta kosakata Arab ini diangkat dari penelitian serius dan didukung oleh 1050 kutipan, baik dalam bentuk syair maupun prosa. Gaya bahasanya jelas, mudah dipahami, dan berkesan bagi para pembaca. Sebenarnya buku seperti ini belum pernah ada. Demikian tingginya nilai karya tersebut, sehingga seluruh ahli ilmu nahu seluruhnya pasti merujuk dan berpedoman pada buku itu. Bahkan para ahli ilmu nahu generasi berikutnya banyak yang menyusun buku dan maksud memudahkan para penuntut ilmu dalam memahami karya tersebut. Mereka menyusun buku yang menerangkan dan menafsirkan kitab itu, serta memberikan catatan-catatan penting bagi bait-bait syair yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itulah, para ahli ilmu nahu yang datang sesudahnya menjuluki si bawah sebagai Imamim al-Imah an-Nuhah, salah seorang pemimpin ilmu nahu. Kitab yang beredar yang sekarang ini terbitkan pertama kali di Bulaq atau India pada tahun 1317 Hijrah oleh penerbit Al-Amiriyah. Kitab itu terdiri dari 2 jilid. Di kitab itu terdiri dari 2 jilid dengan jumlah halaman lebih dari 900 halaman besar, disertai dengan 2 lampiran, yaitu karya Abu Sa'id Asy-Syarafi wafat 367 Hijrah berjudul Ta'lifat Mufidah min Ashar al-Masyhur, berjudul At-Ta'lifat Mufidah min Ashar al-Masyhur, atau lampiran penting dari keterangan terkenal, dan karya Al-A'lam Asy-Syantamiri Al-Andalusi wafat 476 Hijrah yang berjudul As-Syawahid atau keterangan tentang kutipan. Sekian dari video saya, kurang lebih dari saya berbicara atau membaca ilmu ini. Saya mohon maaf, dan kita lanjut di lain waktu. Kalau Anda suka dengan kajian ini, mohon di like dan subscribe di channel Gus Setia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.